Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vicky Nuraini dengan NIM 1830483 dari kelas penulisan proposal and public relation. Sebagaimana kita ketahui bahwa UTS untuk kelas kami ini, kami harus membuat video dan menguploadnya di YouTube tentang seminar substansi penelitian dari judul yang kami ajukan. Nah, untuk judul yang saya ajukan ini tentang dinamika komunikasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menguatkan citra sebagai sentra industri dari payung gelis. Nah, isinya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Latar belakang masalah ini dimulai dari khusus ke umum, karena saya mengambilnya dari penelitian kualitatif. Ini adalah penjelasan dari kerajinan. Apa definisi dari kerajinan itu? Kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan menurut Mahzuni 2017. Kemudian ada juga jenis-jenis kerajinan khas Tasikmalaya. Pengelompokannya dari kerajinan kayu yang meliputi mebel dan kolom gelis, kerajinan dari bambu seperti tirai, alat musik, hiasan dan perabotan, kemudian kerajinan untuk lukis seperti batik, payung gelis, terus kerajinan dari konveksi gamis, bordir, peci, sorban, kain ihrom, dan lain-lain. Kemudian memasuki lebih kompleks. Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam manusianya juga. Kemudian sebenarnya ada potensi besar nih di Indonesia ini, baik sumber daya alamnya maupun manusianya. Hanya saja kitanya kurang untuk lebih kreatif, inovatif. Itu sih masalahnya sebenarnya. Kita masih ketergantungan kepada negara lain dan konsumtif. Itu benar-benar harus kita lawan sih sebenarnya. Tapi potensi yang kita miliki itu banyak. Kemudian lebih jurus lagi, Kabupaten Tasikmalaya ini sebagai satu kabupaten yang mempunyai sumber daya yang melimpah dan dikenal di Indonesia, terutama yang tadi bordir, batik, kerajinan mendong, anyaman, dan lain-lainnya. Masalahnya di sini adalah mengapa saya mengangkat ini dan menurut saya harus diteliti ini karena di sini mulai terjadi penurunan minat masyarakat terhadap payung gelis karena mulai tergantikan oleh payung modern. Selain itu, adanya perubahan fungsi payung gelis yang awalnya dari fungsi untuk melindungi saat hujan, panas terik, jadi payung gelis hanya estetik semata untuk pajangan lah, untuk kayak mungkin hanya ada di acara-acara tertentu, misal acara adat, acara pernikahan, kemudian acara-acara untuk ada acara khusus lah biasanya gitu. Lalu dari penelitian Bayu Nur Cahyo juga ini tentang bagaimana kerajinan payung gelis ini diperkenalkan, kemudian dibuat juga gitu. Ini sebenarnya payung gelis ini juga kurang diminati karena kurang diperhatikan juga oleh para pemerintah di kota Tasikmalaya, juga karena orang-orang yang membuatnya ini sudah sepuh-sepuh, tidak ada generasi untuk melanjutkan juga, hanya terdiri dari 4 UKM yang menggeluti payung gelis sekarang. Jadi semakin berkurang karena daya minatnya kurang, pemerintahnya tidak mendorong atau tidak memberi perhatian, jadi hal tersebut bisa terjadi. Nah, makanya saya ingin agar ini bisa diteliti dengan baik. Nah, rumusan masalahnya adalah berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas. Ini telah uraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang diketahui melalui penelitian ini adalah bagaimana dinamika komunikasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menguatkan citra sebagai sentra industri payung gelis. Sebenarnya emang citranya Tasikmalaya itu selain sebagai kota santri,
Kota Sentra Industri Payung Gelis juga, bordir, kolom gelis, dan makanan kayak cilok, cimol, seblak, cici yang di depan tuh kayak aci ya. Tapi karena dari sekian banyak itu, tapi karena saya memilih payung gelis karena semakin menurun, hanya terdapat 4 UKM yang menggelutinya, sedangkan yang bordir kayak gitu masih banyak di Kawalu khususnya. Jadi saya semakin termotivasi untuk memilih ini yang dijadikan sebagai penulisan proposal saya. Kemudian untuk tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi secara konferensi bagaimana dinamika komunikasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menguatkan citra sebagai sentra industri payung gelis. Jadi tujuannya ini ya ingin mengeksplor banyak secara kompleks, secara jelas, secara luas. Bagaimana sih dinamika yang harus dilakukan oleh pemerintah Tasikmalaya untuk menguatkan citra sebagai kabupaten dengan sentra industri payung gelis khususnya. Kemudian manfaat penelitian. Untuk secara akademik, penelitian ini dapat memberikan sumbangan akademik untuk memperkaya kajian sosial dalam bidang komunikasi, khususnya mengenai dinamika komunikasi sosialisasi program pemerintah. Jadi pungkiri bahwa penulisan proposal ini tujuannya adalah untuk mensosialisasikan program pemerintah yang ingin menguatkan citra dari Kabupaten Tasikmalaya sebagai sentra industri payung gelis. Yang kedua adalah secara praktis. Yang kedua, secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah atau pembuat kebijakan, pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam penyampaian informasi perihal program kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan jajaran terkaitnya. Bisa membuat bahan evaluasi, bisa membuat bahan rancangan, bisa membuat bahan pemikiran juga sebenarnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mudah untuk diterima, mudah dilakukan dan dilaksanakan. Sekian dari seminar substansi penelitian dari saya, Vicky Nuraini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kebelibetan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.